Dan bersyukurlah orang-orang yang diberikan keteguhan hati untuk sholat subuh. Ini nikmat besar Pak, kita hamba-hamba pilihan. Makanya Buya Hamid mengatakan, kalau mau cari orang beriman, datang ke masjid kalau subuh. Ada semua di situ. Tapi kalau mau cari orang Islam, datang ke lapangan kalau lebaran. Jadi orang Islam itu kalau lebaran Pak, ada semua datang. Biar tidak sholat, tidak puasa, datang duduk di depan itu. Allahu Akbar, Allah, padahal tidak puasa. Gitu. Itu orang Islam. Tapi kalau orang beriman, pasti ada kalau subuh. Kenapa? Karena ujian yang besar. Ketika imam kunut, maka kita ikut mengangkat tangan. Itu pendapat Ahmad bin Hanbal ketika ditanya oleh muridnya. Cuma ada orang sekarang ini Pak, ikut berjamaah, kemudian ketika imam kunut, dia tidak mengangkat tangan. Saya tidak tahu mengambil pendapat dari mazhab mana, ya. Itu ada. Tapi kalau dari Masailul Arba, Imam Syafi'i jelas-jelas memang kita disunahkan untuk kunut. Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal itu menganjurkan ketika tidak menjadi makmum tetap mengangkat tangan ketika imam kunut. Itu. Tapi kalau ada yang tidak mengangkat, wallahu a'lam, dia mengambil pendapat dari mana? Mungkin di luar dari imam mazhab ini. Ya. Kenapa kita berpatokan? Sebenarnya begini, banyak orang tidak memahami sejarah ulama ini. Kadang-kala dia mengatakan kita ikut Bukhari Muslim, kita ikut pendapatnya di hadisnya Imam Bukhari, kita ikut di hadisnya Imam Muslim, tidak usah ikuti Imam Syafi'i. Itu orang keliru karena dia tidak tahu mana yang duluan lahir. Imam Syafi'i itu lebih dulu lahir daripada Imam Bukhari Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim itu mazhabnya Syafi'i. Makanya Imam Bukhari ada hadis yang diriwayatkan, tapi dia tidak mengikuti itu dalam pelaksanaan sholat. Kenapa? Karena dia mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i dalam aplikasi pelaksanaan sholatnya. Nah ini yang banyak orang mengatakan, tidak usah pakai mazhab Syafi'i, tidak usah pakai mazhab Imam Abu Hanifah, cukup langsung pakai Bukhari Muslim. Itu orang keliru. Sama kalau dia bilang jangan ikut Megawati tapi ikut PDIP. Sama aja kan. Jangan ikut Bukhari Muslim tapi jangan ikut Imam Syafi'i tapi ikut Bukhari Muslim. Imam Bukhari, Imam Muslim itu periwayat hadis, bukan fuqaha. Nah dalam agama ini ada ahli fikih, ada ahli hadis. Kalau periwayat hadis itu pengumpul hadis. Kalau analoginya sekarang begini, Imam Bukhari, Imam Muslim itu adalah apoteker. Kalau kita di bidang kesehatan itu apoteker. Apoteker itu dia bisa mengetahui kadar obat. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Malik itu adalah dokter. Jadi begitu analoginya dalam agama. Jadi kalau misalnya tentang apakah hadis ini sahih atau tidak, itu yang meneliti Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi untuk mengetahui hukum-hukum agama, itu dari ulama fikih. Dan itu tidak sembarang. Orang berfatwa itu menurut Imam Abu Hanifah nanti boleh berfatwa ketika dia menghafal dan memahami serta menguasai minimal 600.000 hadis Nabi. Itu 600.000. Hafal Quran dan mengetahui 9 ilmu. Ulumul Quran, Al-Quran, ulumul hadis, hadis, usul fikih dan fikih. Di bahasa Arab itu harus tahu nahwu sharaf, ma'ani, balaghah, dia harus tahu. Kalau tidak tahu jangan coba-coba berfatwa. Nah, itu karena bisa menyesatkan. Karena agama ini itu sanad. Dan ulama kita dari dulu itu saja yang hafal hadis, hafal Quran, tidak berani berfatwa, tapi masih mengikuti pendapat ulama. Kenapa? Karena itu yang paling memahami hadis-hadis Nabi.
Karena hadis itu bahaya Pak. Kalau saya tuh tidak berani baca hadis langsung, kemudian mengatakan bahwa begini maknanya, tidak. Karena kadang-kadang hadis itu maknanya umum, kadang-kadang maknanya khusus. Itu kalau hadis umum kita khususkan itu fatal, atau hadis khusus kita kasih jadi umum, bahwa itu fatal. Jadi kadang perintah itu secara khusus. Nah, di situ muncul banyak perbedaan pendapat. Termasuk yang sering saya bahas itu, orang yang menyentuh kemaluan tanpa pelapis, itu kan hadisnya ada dua. Di satu sisi hadis Nabi mengatakan tidak apa-apa. Ketika ada orang Arab Badui itu dari gunung turun, kemudian bertanya kepada Nabi, ketika saya sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian kami ingin sholat, apakah kami harus berwudu? Nabi mengatakan tidak usah, karena yang kau sentuh itu sama dengan anggota tubuhmu yang lain, dan itu hadis sahih. Tapi dalam kitab Mustalah al-Hadis 29 hari ada dalam risalah mengatakan 1 bulan setelah bertanyanya orang tua ini, datang 3 anak muda bertanya kepada Rasulullah, kalau kami sudah berwudu kemudian kami menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian kami ingin sholat, apakah kami harus berwudu kembali? Nabi mengatakan berwudulah kalian semua. Tadi itu mengatakan tidak apa-apa, padahal itu ditanyakan sama. Tapi kemudian 29 hari kemudian datang 3 anak muda. Nabi mengatakan berwudulah kalian semua. Pertanyaannya sama tapi jawabannya beda. Maka di sini dipakai kaidah. Ada namanya metode al-jam'u, ada metode nasi mansuk, kemudian ada metode tarjih. Muhammadiyah itu menggunakan metode tarjih. Ada yang menggunakan nasi mansuk, dihapuskan kalau undang-undang di amandemen. Karena tadi yang bertanya pertama itu orang tua. Kemudian Nabi mengatakan tidak apa-apa. Tapi beberapa hari kemudian datang lagi orang bertanya pertanyaan yang sama. Nabi mengatakan berwudulah kalian semua. Berarti itu dulu yang disampaikan Nabi sudah tidak dipakai karena ada pendapat terbaru. Itulah namanya nasi mansuk dalam agama. Kalau di dalam undang-undang disebut amandemen, undang-undang lama tidak dipakai karena ada undang-undang baru. Itu dia nasi mansuk. Tapi ada ulama berpendapat lain seperti Imam Malik, dia mengatakan tidak, itu tidak dihapus karena Nabi tidak mengatakan yang saya sampaikan dulu itu sudah tidak dipakai, berarti dua-duanya dipakai. Maka ditelitilah apakah hadis ini kuat. Ternyata yang pertama orang tua yang bertanya dan sendiri sehingga tidak ada saksi, maka dikatakan hadisnya ini tidak kuat karena tidak ada saksinya. Itulah yang disebut dengan mentarjih, mencari mana yang paling kuat. Maka dipakailah hadis yang 3 anak muda, karena tidak mungkin 3 orang ini ketiga-tiganya berbohong dan ada saksinya, dan itu yang terbaru kan begitu. Nah makanya dipakailah. Dia mengatakan fatal, pokoknya tidak dipakainya hadis lama karena sudah diperiksa ini yang paling kuat. Ada yang mengatakan tidak, hadis pertama itu dipakai, hadis kedua juga dipakai, tidak terhapus, dan juga kedua-duanya kuat. Bagaimana caranya? Itulah yang disebut dengan metode al-jam'u. Yang dimaksud al-jam'u diambil semua tapi dikompromikan. Dia mengatakan yang pertama itu bertanya orang tua, yang kedua anak muda. Jadi kalau orang tua pegang kemaluannya tidak apa-apa karena boleh jadi gatal gitu nagaru, tidak batal wudunya. Tapi kalau anak muda karena ada syahwatnya, makanya batal. Jadi yang membatalkan bukan karena menyentuhnya, tapi karena syahwat di saat menyentuhnya. Itulah sehingga muncul 3 pendapat. Mana yang mau dipakai? Itu masalah Pak. Karena kalau mau kembali ditanyakan ke Nabi tidak bisa, karena Nabi sudah wafat. Hadisnya ada, maka disitulah muncul 3 pendapat. Kalau kita mau mengklaim bahwa ini yang paling benar, maka pasti ada hadis yang kita salahkan. Inilah yang banyak muncul sekarang. Hanya pendapatnya yang paling benar, semua orang disalahkan. Tapi tidak ada jadi bontang. Saya sebenarnya Pak tidak pernah permasalahkan perbedaan pendapat. Yang saya permasalahkan itu ketika mereka menganggap dirinya paling benar dan menyalahkan amalia orang yang lain. Termasuk sikir-sikir sesudah sholat itu banyak yang menyalahkan.
Itu karena tidak baca bab zikir, yang dia baca bab sholat. Makanya teruslah belajar, jangan pernah berhenti. Ulama-ulama kita itu sungguh sangat luar biasa. Tapi sekarang ini juga kita perlu hati-hati karena banyaknya propaganda. Fitnah akhir zaman itu sudah mulai muncul. Iya. Kadang-kadang kita rajin ibadah tapi tidak bercocok dengan orang lain. Gitu kan? Rajin sujud di masjid sama-sama, tapi selalu menyalahkan orang. Itu kita perlu mengkoreksi diri masing-masing. Saya juga sebagai penceramah, mudah-mudahan kita dan saya pribadi bisa dijaga supaya tidak menebarkan fitnah kemana-mana. Karena ini sekarang bahaya, Pak. Ini masa fitnah sekarang. Siapapun tidak bisa terlepas dari situ. Dan memang Rasulullah sudah mengatakan, ya di akhir zaman min ummati. Nanti di akhir zaman umatku itu akan qalilun ulama kasirun khutbah. Jadi dari zaman itu banyak penceramah dan sedikit ulama. Sekarang sudah muncul semua bicara, bikin orang berdebat, tapi yang bisa menjadi panutan itu sungguh sangat sedikit. Makanya di saat seperti ini harus banyak belajar, ya. Jangan mudah menyalahkan orang. Tadi kalau kita baca sesudah sholat itu sikir-sikir, kadang-kala ada yang protes, kenapa orang sudah sholat itu istighfar. Kita kan kalau sudah sholat itu baca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih kalau sempurna. Kalau tidak baca sempurna cukup membaca astagfirullahaladzim. Itu kita istighfar 3 kali karena dalam sholat itu kita punya kesalahan. Kesalahan kita itu adalah ketika bacaan sholat tidak sempurna. Yang kedua ingatan tidak sempurna. Kemudian yang ketiga gerakan yang tidak sempurna. Ingat Rasulullah mengatakan pencuri yang paling jelek adalah yang mencuri dalam sholat. Mana pencuri dalam sholat kata sahabat? Adalah orang yang ruku dan sujudnya itu tidak lurus punggungnya. Ya, ada kan orang ruku itu bengkok punggungnya begini, kecuali sakit punggungnya ya tidak apa-apa. Jadi sujud juga demikian. Kemudian termasuk dosa dalam sholat itu mendahului imam, dan ini juga banyak. Sebenarnya kalau kita pakai kaidah hadisnya itu mestinya pada saat imam sujud, nanti imam sampai di tempat sujudnya baru kita sujud ya makmum. Kalau salam, nanti imamnya salam ke kanan baru kita salam ke kiri. Jangan bersamaan salam ke kanan. Jangan mengatakan imamnya langsung mengatakan assalamualaikum warahmatullah, kita langsung juga ikut. Tidak, itu mendahului imam. Nanti imamnya salam ke kiri baru kita salam ke kanan. Sama kalau makanya biasa saya kasih tahu imam kalau mau ambil amannya, imam itu nanti sujud baru mengatakan Allahu Akbar. Nanti bangkit dari sujudnya nanti dulu baru mengatakan Allahu Akbar. Kalau dia turun nanti turun ke bawah baru Allahu Akbar, supaya tidak didahului oleh makmumnya. Karena ada metode makmum itu cepat ada, ya cepat sekali. Baru imamnya bilang Allah, langsung cepat turun. Dia ya kayak pelari maraton, ya langsung cepat. Jangan, itu tidak boleh. Makanya imam yang agak lambat mestinya nanti sujud baru dia mengatakan Allahu Akbar. Kenapa? Bahayanya Pak, ketika ada makmum yang mendahului imam, itu jelas di hadisnya Abu Hanifah. Orang yang mendahului imam itu akan dibangkitkan di dalam api neraka dan kepalanya diganti dengan kepala binatang. Jadi orang yang sholat berjamaah itu ada yang di dalam neraka dibangkitkan, bukan di surga, di neraka. Siapa? Yang mendahului imam. Hati-hati. Tapi pernah saya dapat jamaah ada huli metong imam, baru goyang sedikit imam langsung Allahu Akbar. Pokoknya sengaja karena dia salah paham. Dia katanya pernah mendengar penceramah mengatakan siapa yang mendahului imam maka dia akan mendahului imam masuk surga. itu hadisnya memang ada Pak. Saya dapat itu hadis di kitab Sunan Abu Daud, ada memang. Tapi ternyata hadis itu berbicara tentang mendahului imam di masjid. Jadi siapa yang ada memang di masjid menunggu waktu sholat, kemudian imamnya itu datang. Makanya Rasulullah itu kan nanti masuk ketika orang iqamah. Itu bisa mendahului imam.
baru dia salah paham, dia kira mendahului dalam sholat. Makanya pokoknya kalau baru iman bilang Allah langsung Allah Akbar. Itu saya kasih tahu, bilang itu hati-hati. Jadi membaca hadis itu juga tidak sembarang, karena nanti mengatakannya sembarang. Itu makanya tadi saya mengatakan ada orang itu ketika membaca hadis dia tidak tahu di mana diletakkan, dia hanya lihat artinya, oh maknanya begini, itu bahaya. Makanya memahami hadis itu juga harus dengan bimbingan guru. Karena kalau tidak melalui bimbingan guru bahaya. Sama aja aturan undang-undang, Pak. Kalau tidak ditahu di mana diberlakukan ini undang-undang, sembarang saja diterapkan, wah itu fatal. Sama aja dengan agama. Makanya terus saya mengatakan terus ikut pengajian, ada penceramah, silahkan ambil ilmunya. Ya. Perbedaan pendapat itu wajar. Nah agama itu kan terbagi, ada kajian Islam, itu kajian hukum-hukum. Ulamanya disebut fuqaha, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Kemudian ada kajian iman. Kajian iman itu tauhid. Ilmunya disebut teologi. Ulamanya disebut murabbi. Mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dengan Syiah, Ahlussunnah wal Jamaah. Ini Qadariyah itu terbagi. Mu'tazilah terbagi 24 golongan. Kalau Syiah itu terbagi 12. Makanya ada Syiah Rafidah, ada Syiah Imamah, ada Syiah itu Syiah Syairi itu banyak terbagi. Kemudian kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu kan satu. Kemudian Mu'tazilah juga terbagi. Qadariyah juga terbagi 8. Jabariyah juga terbagi 9. Makanya dari semua ini Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Ahlussunnah, Sunni dengan Syiah itu terbagi menjadi 73 golongan. Kalau dikumpul semua Syiah 12 itu 73 golongan. Itulah yang dimaksud Rasulullah, umatku akan terbagi menjadi 73 golongan. Hanya satu yang selamat. Nah itu yang dimaksud. Jadi bukan fikih Pak ya, itu tauhid. Ada orang mengatakan terbagi 73 golongan, hanya ini yang selamat. Dia mengklaim dirinya padahal yang dia bahas fikih, bukan tauhid. Itu tauhid itu Pak akidah. Ilmunya disebut teologi. Kalau gurunya disebut murabbi. Itu tauhid itu fatal. Seperti wallahu alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas aras. Oh, berarti Allah itu ada di atas aras. Kan ada mengatakan, oh di atas itu berarti dia duduk di situ. Ada mengatakan begitu kan? Duduk di atas aras. Ada mengatakan tidak. Allah tidak begitu. Sama dengan yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah itu di atas tangan hambanya. Dia mengatakan Allah punya tangan. Ada mengatakan tidak. Karena laisa kamitslihi syai'un. Tidak sama. Allah itu tidak punya tangan. Ada yang bilang tidak punya tangan, cuma tidak sama manusia tangannya. Itu makanya berbeda. Itu tauhid. Nah, kajian-kajian itu juga Pak fatal. Sekarang kan banyak hormat kepada bendera merah putih, musyrik karena dianggap menyembah. Sungkeman kepada orang tua, musyrik karena dianggap menyembah. Karena ketika jabat tangan kemudian ruku, maka itu sama dengan menyembah orang tua. Kan biasa begitu kalau menikah orang kan, ada acara itu sungkeman, biasa anaknya dikasih duduk di kursi bapaknya, kemudian anaknya cium tangan ibunya bolak-balik, kemudian minta restunya. Ada yang menganggap itu musyrik karena dia menyembah orang tuanya. Itu karena kajian akhlak dibawa ke tauhid. Sama aja dengan hormat kepada bendera merah putih. Itu bukan menyembah, tapi itu takzim kepada para pejuang yang memperjuangkan negara Republik Indonesia. Kalau dia mengatakan semua yang dihormati itu disembah, wah itu jadi fatal itu. Nanti kalau ada wali kota kemudian orang hormati, musyrik juga itu. Atau diyakini semua yang memberi manfaat itu musyrik, wah fatal itu Pak. Makan obat itu juga musyrik. Karena nanti sudah makan bodres baru berhenti perlu, musyrik juga itu. Makan nasi juga musyrik. Kenapa? Karena nanti sudah makan baru kenyang. Kan begitu. Itu fatal. Kalau kajian tauhid ditarik atau kajian adab dikasih masuk ke tauhid. Ini kan yang banyak sekarang. Sedikit-sedikit musyrik. Orang pakai cincin musyrik. Kan begitu. Yang paling fatal sekarang Pak, itu menyamakan, langsung bikin sama dengan orang yang menyalakan dupa musyrik. Kenapa? Itu dukun. Wah fatal itu Pak. Karena dukun yang menyalakan dupa, makanya semua yang menyalakan dupa disebut dukun. Wah itu fatal.
Kan ada itu. Nah dupa itu sunnah. Sunnah menyalakan dupa. Kalau bangun sholat malam bisa menyalakan dupa. Cuma sekarang Pak, dupa itu diambil oleh dukun. itu jadi masalah. Karena seringnya orang lihat jadi masalah. Kan begitu. Sama aja baju partai. Kalau ada orang pakai jas merah langsung dia bilang PDI ini. Padahal PDI itu cuma mengambil warna merah untuk seragamnya. Tapi jangan pukul rata bahwa semua orang yang pakai jaket merah itu PDI. Ini kan sekarang banyak terjadi. Baru cat rumahnya dan lihat warna biru, Nasdem ini. Itu kan banyak. Ketika mobilnya warna kuning, oh Golkar ini. Itu orang stres, Pak. Karena warna langsung disimpulkan. Oh, itu fatal. Jadi hati-hati, banyak sekarang itu ya. Itu tadi saya mengatakan orang menyalakan dupa langsung disalahkan karena dia mengatakan dukun yang menyalakan dupa, maka semua yang berdupa-dupa itu dukun. Wah, itu fatal gitu. Padahal Nabi sunnahkan kalau ada orang meninggal kita nyalakan dupa. Kenapa? Supaya bau jenazah itu tidak muncul baunya, karena ada bau dupa. Kalau parfum itu tetap bau, Pak. Tapi kalau menyalakan dupa, karena asap itu bisa berputar sehingga orang tidak mencium bau yang lain-lain, sehingga tidak melahirkan fitnah. Nah itu makanya disunahkan nyalakan dupa. Jangan salahkan dupa, Pak. Jangan. Itu fatal itu. Ya. Jadi ini kadang-kala kita mudah menyalahkan karena tidak tahu. Ya. Jadi silakan. Saya itu sering biasa menyalakan dupa. Ada beberapa rumah biasa dimasuki menyalakan dupa. Tapi ada memang orang salah paham. Apa salah pahamnya? Nah kira itu dupa, asapnya itu yang bikin sampai doa. Wah, itu yang fatal. Makanya kalau dipanggil baca doa, kadang-kala baca doa itu langsung dia nyalakan dupa. Masih ada kan di sini baca doa salama, baca doa orang mati ya? Masih ada ya? Masih ada. Wah itu kadang kalau orang baca doa begitu, dia nyalakan dupa, kemudian dia kasih begini asapnya. Nah bilang tidak sampai doanya kalau tidak terbang asapnya. Wah fatal itu. dia kira asapnya yang bikin sampai ya, itu bukan. Apanya yang bikin sampai? Sebenarnya dupa itu karena harum-haruman. Yang harum itu disukai para malaikat. Makanya ketika kita berdoa berharap malaikat rahmat itu ada di dalam, hadir di majelis. Karena ketika ada majelis, ada tempat-tempat orang berdoa, maka malaikat rahmat itu bisa datang. Dari situlah menyalakan dupa karena haruman itu disukai para malaikat. Jadi jangan bilang asapnya bikin sampai, wah orang stres itu. Makanya kalau asapnya Pak bikin sampai, tidak usah bakar dupa, sabuk kelapa saja dibakar. Itu banyak asapnya itu. Bisa atau motor Pixar saja dikasih gas di depan pintu, langsung full asapnya itu di dalam rumah. Ya, jadi ini ya, itu yang fatal Pak kalau dikatakan asapnya bikin sampai. Makanya perokok itu merokok supaya asapnya terus muncul itu yang fatal itu. Makanya saya bukan itu, tapi asap itu yang harum itu menjadikan disenangi oleh para malaikat. Nah, itu makanya kalau biasa orang bangun sholat malam itu nyalakan dupa. Itu dupanya jangan salah paham, karena itu bisa jadi musyrik memang Pak. Mengatakan dupanya yang kasih sampai, atau dia mengatakan ruh itu datang kalau dupanya menyala. Wah itu fatal itu. Ini kan banyak kan. Itu juga biasa orang yang suruh orang baca doa tidak tahu. Itu baca doa. Kalau kita baca doa ya doa untuk orang meninggal doanya. Kalau makanan untuk orang hidup. Jadi tidak usah siapkan makanan untuk orang mati. Tidak usah. Yang makanan disiapkan itu untuk orang hidup. Cuma kenapa disiapkan makanan? Karena tidak semua doa diterima. Kalau dia berdoa dan doanya tertolak, nah dia makan, pahalanya makanan bisa didapatkan si mayit dari makanan yang kita hidangkan. Jadi bukan makanannya yang sampai. Ada juga orang salah paham. Apa-apa nasuka almarhum itu yang dihidangkan. Bu Imam yang sakit perut. Iya kan? Iya, dia bilang ini nasuka makan tape, nasuka makan ini. Pak Imam tidak bisa lah orang tua penyakitan dipanggil baca doa, dia siapkan tapenya, dia siapkan. Bukan itu. Ulama kita itu pintar. Dia bilang kalau doa masih bisa tidak diterima karena mungkin ada yang menghalangi. Kalau memberi makan kepada tamu, disitulah berkahnya.
Makanya nanti pahala memberi makan itu diniatkan kepada almarhum. Jadi kalau doanya tidak sampai, pahalanya memberi makan yang sampai. Jadi tidak ada hubungannya makanan dengan orang mati. Nah kita kan bilang baca doa orang mati, nah bukan jasadnya. Tidak ada, tidak butuh di makanan, yang dia butuhkan pahala. Sama aja kalau kita sedekah untuk orang mati, jangan bawa uang ke kuburan. Bilang, tidak ada kesiapannya dulu, nasalib kami di sini. Ambil orang itu, kami uang yang butuhkan, sedekahkan di masjid, sedekahkan di mana-mana kita sedekahkan, bantu fakir miskin, doa pahala sedekah itu kita niatkan untuk orang yang meninggal. Begitu caranya. Sekarang kan itu yang banyak orang dapat. Sehingga orang bilang, kuburannya sama di kuburan. Tidak usah terlalu dibangun kuburan. Cukup dijaga supaya tidak diinjak orang, tidak diini. Kalau mau membangun rumahnya orang yang meninggal, sedekahkan di masjid. Karena Nabi mengatakan, man bana masjidan fid dunya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah, artinya masjid di dunia karena Allah, maka dibangunkan istana di dalam surga. Makanya kalau mau bikinkan istana orang tua kita di surga, bangun masjid, bukan bilang bangun satu, menyumbang di masjid. Nah, makanya kalau ada orang rajin menyumbang di masjid itu ada rumahnya di surga. Biar tidak ke masjid sholat, biar tidak sholat itu juga ada rumahnya, cuma tidak masuk. Kalau rajin sedekah tidak sholat, ya ada rumahnya di surga tapi tidak masuk. Tidak masuk surga karena dibikinkan. Makanya kalau mau perbaiki rumah orang tua kita di surga, maka sedekahkan. Niatkan pahalanya untuk almarhum. Insya Allah dibangunkan istana di dalam surga. Tidak usah kuburannya di semen. Jangan ada yang sampai 4 tingkat itu kuburannya. Tidak usah. Cukup kuburan itu, makanya pekuburan bagi, pekuburan malah itu kan batunya jelas itu, cuma dikasih pembatas. Karena memang ada larangan membangun kuburan, tidak boleh. Mengkerangi itu tidak boleh. Makanya di Kalimantan ini paling bagus itu Pak yang kuburan kayu itu. Ada itu yang kayu itu yang sudah dia tinggal diletakkan saja di atasnya begini. Itu bagus sekali. Itu sudah tidak dikerangi. Ada orang bikin kuburan, besar, baru bukan tanahnya. Juga jadi masalah. Ya, makanya ini penting saya wasiatkan dalam agama itu penting kita memahami. Kaidah-kaidah itu penting. Kenapa? Karena itu nanti di situ agama, di situ kita bisa ketahui ternyata arahnya ke situ. Kalau salah-salah itu sama dengan doa bersama. Kan ada 2 pendapat itu. Ada mengatakan doa bersama itu sama-sama berdoa. Ada mengatakan doa bersama itu satu yang pimpin, yang lain mengaminkan. Sama di kalau kita bilang makan bersama. Ada yang memahami makan bersama satu bagi 7 orang. Ada yang memahami makan bersama, sama-sama kita makan. Kau makan ini, saya makan ini. Kan begitu. Jadi ada bilang, doa bersama. Ya sama-sama kita berdoa. Sesudah sholat, Pak Imam minta khusus permintaannya. Yang di belakang minta khusus permintaannya. Karena dia bilang, tidak mungkin sama doanya petani sama penjual es. Kalau petani kan minta hujan. Kalau penjual es kena hujan, tidak laku esnya. Gitu. Kalau minta masalah dunia, pejabat minta jabatan, kemudian yang datang penjual di pasar, masa minta jabatan kalau penjual di pasar? Jadi sehingga dia mengatakan, tidak usah digabung, cukup masing-masing minta. Doa bersama artinya sama-sama kita berdoa, tapi doa kita masing-masing. Itu sama-sama kita berdoa. Ada juga mengatakan tidak, yang dimaksud doa bersama satu yang pimpin, yang lainnya mengaminkan. Makanya berbeda pendapat itu. Jadi mana yang dipakai? Makanya kalau imam berdoa itu doa umum. Allahumma ghafiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Pokoknya minta yang umum, keselamatan akhirat, dijauhkan dari utang. Tapi tidak ada juga orang berutang di sini. Hah? Tidak ada cuma cicil di sini. Hah? Banyak. Oh iya, apalagi ibu-ibu itu sekarang semua dicicil. Tapi tidak ada tompi orang menikah di sini na cicil nih, tidak ada. Alhamdulillah dapat masih cash. Itu pernikahan Pak, saya sering sampaikan, jangan persusah orang dalam pernikahan. Maharnya saja yang diperbaiki itu. Sekarang mahar itu Pak terlalu murah. Padahal Nabi itu menikahi Khadijah, apa maharnya? Itu emas 350 gram, kemudian dia memberikan 20 ekor unta betina yang muda. Kalau dihitung itu hampir 1 miliar nilainya.
ketika Nabi menikahi Khadijah itu. Makanya kalau kasih menikah anak, maharnya kasih tinggi, Pak. Jangan uang belanjanya. Nah, kita maharnya seperangkat alat sholat. Murah sekali itu. Itu juga seperangkat alat sholat. Salah itu. Masa bilang seperangkat? Kalau seperangkat alat sholat, masjidnya, tempat wudunya, menaranya, toanya, ikut semua itu. Mestinya bilang 1 setel pakaian sholat. Kalau seperangkat kan itu ada amplinya, ada mic-nya, ada tempat wudunya, ada menaranya itu. Jadi jangan bilang seperangkat. Kalau seperangkat kan semua. Iya, bilang 1 setel pakaian sholat. Itu murah sekali itu, Pak. Masa pakaian sholat mahal? Iya, emas. Ini kan emas. Anak-anak kita kasih tahu itu. Kalau kau menikahi anakku, maharnya kasih 100 gram emas. Berapa uang penaiknya? Biar 10 juta aja. Oh, mantap itu. Iya, karena itu yang harganya wanita. Yang tidak bisa kembali itu mahar. Kalau uang belanja na sudah menikah na tidak na sukai, boleh na minta. Na bilang na sayang kau situ. Begitu. Nah, itu harganya anak itu cuma itu. Ada yang para kemarin Pak di NTB itu. Yang menikah maharnya sandal jepit. Ini saya bilang laki-laki tidak beres, perempuan tidak beres juga ini. Masa sandal jepit? Itu sandal jepit warna hijau, sandal Jepang. Itu maharnya, saya bilang la haula wala quwata illa billah. Itu mahar itu harus bernilai. Itu mahar itu tidak murah, karena di dalam Al-Qur'an dikatakan ketika engkau tidak mencintai istrimu kemudian engkau misalkan, jangan engkau mengambil mahar yang telah kau berikan kepadanya. Artinya kalau dilarang ngambil sesuatu yang sudah dikasih, pasti nilainya besar. Kenapa dilarang ngambil? Kalau sandal biar tidak dilarang ambil nih. Yang begitu. Artinya nilainya pasti besar. Karena dilarang ngambil. Kau tidak boleh mengambilnya, berarti pasti mahal itu. Karena kalau nilainya kecil, tidak usah disebut di dalam Al-Quran bilang tidak usah ambil. Karena biar dia mau bilang, biar ku tambahkan ku 2 kali lipat kalau pakaian sholat jambil nih. Itu. Berarti mahar memang nilainya besar. Makanya orang Arab itu kalau menikah susah. Kenapa? Harus siapkan emas 1 setel. Harus siapkan rumah. Harus siapkan kendaraan. Dan itu semua menjadi mahar. Kelengkapan. Kita apa? Langsung uang belanjanya. Berapa juta? Wah, langsung nah hitung. Sarapu sekian. Pengantin sekian. Itu orang stres itu. Makanya kalau ada orang pergi Solo, beli ini buku baru, nah buka Hajianu 50.000 dia tulis. Nggak ada di sini. Nah buka pas Solo nanti nak pernah bilang. Nah gimana kesenang Hajianu 50.000, Hajianu 100, SK penasang iya waktu nabuting anak-anak Solo kasih 100, aku 20 bagi aku na Solo orang iyo dia na ulau matu kumapabot. Ini orang jadi masalah sekarang ini. Tapi tidak ada di sini deh. Nah, di kampung-kampung itu Pak begitu kalau menikah anaknya itu kan begitu bikin ini. Makanya saya bilang tidak usah terlalu Pak, kecuali memang kita mampu, tidak usah ikut itu artis nah bilang gitu Rapi Ahmad begitu Staresco itu orang ada yang sponsori. Kalau kamu tidak ada, coba kau sewa tenda dengan pakaian 80 juta. Seandainya uang 80 juta itu kau simpankan anakmu, dia pakai buka usaha setelah menikah 1 tahun mungkin sudah dia bisa berhasil. Tapi bikin pasang tenda, pasang ini 80 juta 1 hari jadi pasang tengah malam selesai subuh, menikah orang 1 hari sore dibongkar bencongnya minyamangi ya kan. Iya kan. Nah banyak rata-rata begitu perempuan, karena cantik semua dipasang ini. Padahal itu mubasir. Ya. Makanya itu saya Pak kalau ke pernikahan jarang makan. Terus terang. Kalau pesta pernikahan itu saya jarang makan. Apalagi kalau di kampung. Karena itu rata-rata kalau belanja di pasar, dia cuma bilang, catat saja dulu. Fatal itu. Iya. Bukan utang itu. Kalau utang dikasih tahu, catatkan tanggal sekian nanti saya bayar. Itu utang. Kalau bilang catakmu yolo, catat saja. Kapan kau mau bayar? Kalau kau meninggal siapa yang punya utang? Makanya itu bukan utang, itu akad yang tidak jelas.
Makanya itu fatal. Itu saya kalau pesta pernikahan jarang makan, Pak. Itu gara-gara itu. Iya. Enak kan cetak mie jolo, dia na beres ya. Iya, iya. Tidak begitu jadi sini bu. Mako, jangan tasaka. Iya, ini penting saya sampaikan ya. Tapi bersyukur kalau di kota-kota itu Pak. Kalau di kota kan sudah pakai catering yang semua sudah memang dibayar di DP. Ya. Sebenarnya kalau kita belajar tasawuf itu susah. Termasuk kan kalau singgah di warung bayar dulu baru makan. Itu semua sama itu tadi. Ketika memesan makanan bayar dulu baru hidangkan. Iya. Itu fatal kan kalau kita utang. Makanya kalau kita singgah di warung bayar dulu Pak. Kasih mami mas dulu 100.000. Nanti dikembaliannya. Karena kalau kita sementara makan baru kesendak kemudian mati makan makanan haram itu. Karena belum dikawayar. Kan begitu. Itu bahayanya. Sama aja kalau kita ambil mangganya tetangga nanti sudah dimakan baru pergi minta. Sama gitu. Sehingga di warung makan dulu baru bayar. Nah, begitu, makanya di KFC itu dibayar dulu baru makan. Itu dia pakai syariat Islam baru kita tidak pakai. Itu kan fatal. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan yang bisa kita petik dan bersyukurlah orang-orang yang diberikan keteguhan hati untuk sholat subuh. Ini nikmat besar Pak. Kita hamba-hamba pilihan. Makanya Buya Hamka itu mengatakan kalau mau cari orang beriman datang ke masjid kalau subuh. Ada semua di situ. Tapi kalau mau cari orang Islam, datang ke lapangan kalau lebaran. Jadi orang Islam itu kalau lebaran, Pak, ada semua datang. Biar tidak sholat, tidak puasa, datang duduk di depan itu. Allahu Akbar, Allah, padahal tidak puasa. Gitu. Itu orang Islam. Tapi kalau orang beriman, pasti ada kalau subuhan. Kenapa? Karena ujian yang besar. Mudah-mudahan kita ini adalah pejuang subuh. Ya, jadi Allah selalu jaga iman kita. Amin. Akhirul kalam, Allahumma bikra aqamit tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah. Alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sarihan bi izzatillah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim. رب خالق كل شيء رب الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام واهدنا الجنه دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam Allahumma fiqna wa min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.